Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast Sobat Ajwa Batam. Wes. Iya, keren Pak ya. Sesuai janji kita kemarin ya, kita udah sempat live kemarin di jam yang sama. Kita ulang lagi untuk di siang ini nyoba bincang-bincang ringan lagi Pak ya. Ya betul Sama betul. Sobat Ajwa di Batam ataupun dimanapun bisa menangkap podcast kita di siang hari ini. Topik Ya. kita hari ini apa tuh Pak Amri? Kita masih membahas putar umroh di Batam. Umroh. Terutama, di Batam. bener nggak sih Ajwa terbang langsung dari Batam? Oh, tentu. Pasti. Dari Batam langsung Jeddah 9 jam. 9 jam. 9 jam langsung sampai di Jeddah. Kita berangkat dari Batam langsung menuju Jeddah tanpa transit ke negara manapun. Ini beneran tanpa transit? Benar. Dijamin. Oh dijamin. Dijamin. Jahe dan peppermint. Ya kan, karena sering jadi muncul pertanyaan nih, Pak. Ketika kita bisa ngobrol dengan sobat Ajwa di Batam gitu, calon jemaah gitu, apa benar nih terbang langsung dari Batam? Biasanya kan lewat Singapura, Malaysia, terus lewat Malaysia, bahkan ada yang balik lagi ke Jakarta, lewat ke Jakarta, baru habis itu terbang ke Jeddah. Nah kalau di Ajwa, biar sobat Ajwa juga pada paham ini, kira-kira teknisnya seperti apa nih Pak? Teknis di Ajwa adalah satu distributor resmi tiketing Lion yang tentunya punya penerbangan langsung dari Batam menuju Jeddah, penyedia resmi tiket pesawat dari terbang langsung dari Batam menuju Jeddah yang pertama itu. Kalau untuk yang lain yang mereka yang terbang mungkin dari Jakarta atau mungkin dari Singapura atau Malaysia, itu kan mereka menggunakan tiket nyambung Pak ya, bukan Tiket sambung. ya, tiket sambungan. Dia kan menggunakan Pindah pesawat berarti? Iya, pindah pesawat atau berbeda pesawat kadang-kadang kan gitu kan. Kadang-kadang pun berbeda pesawat antara mungkin dari Batam ke Jakarta dulu, direct seandainya kan travel lain tuh biasanya yang terbangnya di Jakarta itu kumpulan dari cabang-cabang kan begitu kan. Nanti terbangnya dari Jakarta bareng. Jadi di Batam disuplai dari jamaah dari Batam, mungkin dari Jambi atau dari Padang. Tujuan sama di Jakarta, ngumpul di Jakarta baru ke Jeddah, kan seperti itu. Nah kalau di Ajwa itu titik kumpulnya di Batam. Bahkan yang dari Jambi menuju Batam, kemudian dari Palembang ke Batam. Nah kita terbangnya untuk Ajwa Batam sudah pasti terbang dari Batam menuju ke Jeddah, begitu Pak Amri. Berarti ini langsung ya, Batam langsung terbang ke Jeddah tanpa harus transit, dan artinya di sini akan lebih hemat waktu. Lebih hemat waktu atau justru makin jauh perjalanannya Pak? Kalau dari segi waktu dijamin pasti lebih efektif karena memang benar-benar hanya 9 jam. Bayangkan, atau mungkin kita hitung kalau seandainya berangkatnya melalui Singapura, kita kan perlu nyebrang dulu ke Singapura. Minimal kan berapa Pak? 1 atau 2 jam ya kita ke Batam ke Singapura? Ferry kalau dari Batam rata-rata 1 jam. 1 jam. Berarti kan kita sudah kemakan waktu untuk pergi ke Singapurnya 1 jam. Kemudian dari pelabuhan menuju ke bandaranya tentunya memerlukan waktu. Nah, sampai di bandara jarang sekali. Sampai di bandara langsung terbang. Pastikan masih ada waktu jedanya, nunggu dulu mungkin 2 sampai 3 jam baru terbang. Jadi dari efektivitas waktu pasti lebih efektif terbang langsung dari Batam. Oh iya. Jadi ini jadi catatan juga nih buat sobat Ajwa. Karena kita naik ferry itu juga sebenarnya sama kayak kita naik pesawat. Jadi ketika check-in, terus kemudian ke ruang tunggu sampai dengan boarding, itu juga waktunya paling enggak 1 jam, 1 atau 2 jam sebelum keberangkatan. Artinya di sini di ruang tunggu dan proses boardingnya itu bisa 1 jam lebih. Betul. Mau 2 jam lah. Tertahan 2 kali. Ya. Di ferry-nya pun tertahan, nanti di pesawatnya pun di airport juga ikut tertahan ya. Betul. Dan otomatis kalau tadi pertanyaannya adalah efektivitas waktunya, jelas pasti efektif waktunya yang langsung terbang dari Batam. Tapi kan gini juga Pak, kalau kita bicara dari sisi waktu mungkin iya, cuman kadang ada yang mengatakan, lah kenapa transit lebih murah, dan kemudian yang penting kan murahnya gitu, harga lebih bersahabat. Ini kan saya lebih untung. Nah kalau ada yang bermindset kayak gini di calon jemaah itu kira-kira
Memang biasanya yang mereka penerbangan transit itu harganya lebih murah. Bisa dibilang itu adalah tiket-tiket apa ya Pak ya? Tiket-tiket kalau dibilang kalau kita di Traveloka atau di apa mohon maaf di aplikasi tiketing itu kan harga bisa dibilang harga rontokan kan begitu kan? Harga promo. Promo ya. Harga rontokan atau harga promo. Jadi mereka mengkoneksikan antara penerbangan-penerbangan yang mungkin mohon maaf tidak begitu sibuk kan gitu kan, menyambung ke pengen sibuk, tetapi yang bahas pasti sambungan ini dua maskapai yang kemudian dari maskapai A disambung dengan yang maskapai yang B atau maskapai 1 ke 2 ini pasti kan jeda waktu jelas pasti. Tadi tiketnya kenapa murah karena promo atau mohon rontokan ya. Nah, itu sebagai alasan tiketnya kenapa lebih murah. Kan seperti itu. Tapi, ada tapinya. Karena transitnya ke negara lain, jelas pasti rentan waktunya lebih panjang. Nah, oke, untung di uangnya, dari segi tiketnya untung. Tapi dari segi efektivitas penerbangannya, sampai di Tanah Sucinya, niat kita kan ibadah nih Pak. Mau ke Mekah, mau ngapain? Ibadah. Ya. Kalau kita terbangnya dari Batam langsung bisa, mohon maaf nih, sama-sama nih, kita berangkat dari Batam jam 11. Seandainya titik kumpul kita mau umroh jam 11. Jam 11 nunggu di Bandara Batam mungkin mohon maaf, titik kumpulnya seandainya jam 8 pagi nih. Jam 8 pagi kita semua jamaah harap berkumpul di bandara. Atau titik kumpulnya yang mau ke Singapura juga sudah titik kumpul jam 8 sudah mulai ada di pelabuhan. Kita akan naik ferry. Nah, yang di Batam jam 8, 9, 10, jam 10 atau jam 11 kita udah berangkat ke Jeddah. Sementara yang menggunakan negara lain kita berangkatnya ke negara seberang, itu kita waktunya digunakan untuk baru nyebrang ferry. Nah, kita tapi kan ada keunggulannya juga. Jadi jatuhnya istilahnya sekali mendayung 2-3 pulau terlewati. Nah, ini bukan pulau lagi. 2-3 negara terlewati gitu. 2-3 negara terlewati. Gimana? Maksudnya? Jadi kan artinya selain jalan perjalanan ini artinya jadinya tanda kutip ya. Nah, itu jadi jalan-jalan ke 3 negara, Singapura, Indonesia, Singapura, ditambah lagi Doha. Kalau singgah ke Doha, ya, ke Dubai atau bisa ke India, ke India, Qatar Doha ya. Ke Dubai, atau bahkan ke Oman. Ada pengalaman kayaknya. Untung nggak ke Cina ya. Cina malah jauh ya. Hainan, ada paket ke Hainan Pak. Ada penerbangan kalau yang rute Jakarta Hainan baru ke Jeddah. Wah, makin jauh lagi tuh. Iya. Itu kan harganya memang sepertinya lebih murah. Harga dari nilai rupiahnya murah, tapi mohon maaf, kalau untuk yang muda, mungkin tanda kutip, mungkin yang muda dengan tarif yang tadinya murah, kemudian bisa ke Singapura, kemudian mampir ke India, itu sekalian kan trip jalan-jalan. Untuk yang muda bisa menikmati sambil umroh, sambil jalan-jalan tahu Singapura, tahu India, tanda kutip, untuk yang muda. Tapi untuk yang tua, yang fisiknya sudah agak lemah, kemudian gampang capek atau mempunyai penyakit khusus, penyakit bawaan yang khusus, dengan kita yang mohon maaf, setiap bandara internasional pasti ruang tunggunya agak jauh. Mulai dari kedatangan dari terminal kedatangan, dari kedatangan yang pertama mau lanjut yang kedua ke penerbangan selanjutnya itu ada jarak dan harus jalan kaki. Benar. Bawa kopernya sendiri. Ayo, karena handling pasti dimanapun yang dijamin itu di Indonesia sama di Jeddahnya. Semua travel menjamin handling itu hanya di negara Indonesia, di Indonesia dan di Saudi. Tapi ketika dia transit nggak mungkin ya handlingnya juga akan ada tim handling di sana nggak mungkin. Handlingnya pasti ditanggung sendiri. Kalau berangkat, Pak Amri pasti oke. Kita bisa maklumi. Kita mungkin bisa menerima. Kondisi fisik masih prima, semangat 45, bawa koper nggak terasa. Tapi kalau pulang Pak Amri, kalau pulang baru terasa kita oleh-oleh dan sudah capek. Tadi ini kopernya yang awalnya kopernya minimalis ya, kosong, tidak begitu banyak isinya, udah bunting Pak. Koper bunting, ya. Bahkan ada yang beranak. Bawa nambah kopernya. Iya, kopernya nambah dari satu besar kecil
yang besar pun udah bunting, tambah lagi koper satu lagi, jadi beranak gitu. Dari awalnya bawa dua jadi tiga, dan itu kondisi fisiknya kita sudah lemah. Jadi merepotkan ya. Nah, yang menjadi tantangannya untuk tour leadernya itu tolong dibantu saya kan begitu. Nah, kita mau membantu siapa? Kita bantu salah satunya pasti akan iri kan gitu kan. Kalau ada 40 minta bantu semua, tangannya cuma 2. Jadi superhero kita. Tapi kan nggak mungkin ya. Intinya kalau penerbangan itu ada plus minusnya. Tadi kalau memang penerbangan yang nyambung ke negara lain atau ke ke transit dengan beberapa maskapai, mungkin ya biayanya bisa ditekan agak murah karena kan tiketnya tiket promo atau tiket rontokan. Nah, betul. Yang menjadi pertimbangan lagi, kenapa harus milih yang direct atau yang langsung, yang dari Batam langsung ke Jeddah 9 jam, efektivitas waktu dan ibadah, Pak. Nah, maksudnya gimana? Nah, kalau kita menggunakan maskapai yang lewat 2 kali transit atau 2 kali sambung, rentang waktunya ini akan lebih lama. Yang kita yang dari Batam ke Jeddah itu kan 9 jam. Yang menggunakan penerbangan double atau dalam artian nyambung itu bisa sampai dengan 12-14 jam. Taruhlah kita berangkatnya jam 11. Jam 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jam 8 malam waktu Indonesia. Kalau ditariknya kan di sana kan waktunya mundur 4 jam nih. Berarti kita sampai di Jeddah itu kalau kita langsung berangkat dari Batam, jam 4 sore sudah sampai di Jeddah, sampai di Arab Saudi. Jam 4-5 sore gitu ya. Yang tadinya jam 11 kan berangkat jam 11, otomatis kan belum sempat sholat duhur. Oke. Sholat duhurnya mungkin kan dilaksanakan di atas pesawat, atau bahkan kita ngambil keputusan untuk tidak sholat di pesawat, kita sholatnya langsung nanti di Jeddah. Kita jamak dengan asarnya. Oh iya, di jamak ya biasanya. Tahu Pak, istimewanya setelah sampai di Mekah. Apa bedanya? Sholat di Indonesia sama sholat di Mekah. Ya kan bukannya sama aja. Kita di Indonesia sama di Mekah. Sholatnya sama, istimewanya berbeda. Kata Ustadz nih, kata para alim ulama dan Ustadz, pahalanya berbeda. Kita sholat di rumah kita sendiri, 1 pahala. 1 sholat dapat 1 pahala kebaikan. Oke. Kita berangkat ke masjid, sholat jamaah di masjid, kalinya 27 kebaikan. Kita tahu Pak, berapa Pak coba? Kalau di Arab Saudi, kalau kita di Masjidil Haram Pak, kalinya berapa Pak? 100.000. 100.000, betul. Itu kata Kiai, kata Ustadz, pahalanya 100.000 kebaikan. Satu kali sholat. Berarti kalau 5 kali dalam 1 hari itu 500.000. 500.000. Nah, tadi yang ketinggalan tadi kan dari segi uang yang 200.000. 200.000 pahala. Kalau mau dikonversi ke uang, mau dihargai berapa? 200.000 pahala itu kan gitu kan. Apalagi kalau mau 200 berapa tadi Pak? 200.000 ya, 200.000 pahala. Terus kemudian kita konversi ke hitung-hitungan waktu kita masih Indonesia. Yang 1 hari penuh kita hanya dapat 5 atau 27 kali 5. Ya, 100, kalau kita sempat untuk ini ya, untuk berjamaah terus, nah itu kan 27 kali 5, taruhlah 100. Ya, anggap aja 100. Gampang gitu ya. Iya, taruhlah 100. Kita masih punya kelebihan nih Pak. Tadi kan 100.000. Benar. Masih ada berapa itu Pak? 99.900. Iya. Masih. Agak repot ya gitu. Ternyata di ibadah umroh juga ada kalkulasi matematikanya juga. Iya, matematikanya. Ini kan matematika pahala. Kan kita niatnya umroh itu kan untuk mendapatkan ibadah dan pahala yang lebih. Dan yang lebih kan begitu. Nah, sementara tadi berhematnya dalam nilai uang dalam artian ini udah hemat di uang tapi rugi di pahala ya. Rugi di pahala. Rugi waktu, rugi pahala. Rugi pahala. Ruginya ada 2 berarti. Ruginya ada 2 gitu. Oh, sama rugi tenaga juga. Iya, udah pasti. Karena capek kan nenteng-nenteng koper yang pindah terminal, pindah pesawat. Yang sangat capek itu nanti waktu pulang. Kalau berangkat sih mungkin sahabat Ajwa masih oke lah, masih bisa ini, bisa kita masih bisa
menerima gitu kan. Mungkin Betul. ada senangnya juga gitu kan. Bisa tahu negara tetangga atau dua negara yang pernah disinggahi kan gitu untuk cerita. Tapi cerita itu akan berbeda nanti waktu pulang. Untuk mereka-mereka yang sudah sepuh atau mempunyai mohon maaf riwayat sakit kan gitu kan. Dia punya sakit, ingin cepat pulang, ingin cepat istirahat, bila perlu nanti sampai di rumah langsung kepingin infus gitu kan ya, biar fresh lagi. Nah ini malah ketahan di negara orang, suruh nenteng koper lagi, kopernya berat lagi. Wah ini yang jadi masalah kita Pak. Ini jadi masalah umum yang sering terjadi, yang kadang para calon jemaah yang ingin melaksanakan ibadah umroh itu jadi kurang menggali lebih dalam ya. Betul. Terkait teknis. Karena seringkali, saya kan belum pernah berangkat umroh, saya kan belum pernah ke sana, jadi nggak tahu gitu. Nah disinilah maksudnya kita ngasih edukasi, ngasih pembelajaran buat memang sobat Ajwa ya. Iya. Memang ada plus dan minusnya ya Pak ya. Ini kan kita sharingkan sama ya, biar mohon maaf calon jamaah bisa menimbang kan gitu Pak. Betul. Apakah memang lebih memilih yang terbang langsung, berbiaya hemat, tapi rugi di waktu dan rugi pahala, atau yang mungkin ada sedikit beda dikit harganya gitu kan, terbangnya langsung. Atau ada lagi tambahan, apa tuh Pak? Mungkin yang masih mau melatih otot-ototnya supaya terbawa suasana sering nge-gym. Jadi pengen nge-gym pakai koper ya Pak. Nge-gym pakai koper. Nyinjing koper di bandara gitu. Karena memang nggak mungkin suatu travel umroh akan handlingnya di negara ketiga. Tapi kita kan yang kita benar-benar travel cakup atau yang travel lakukan itu handling saat di Indonesia sama di Jeddah di Arab Saudinya. Itu benar. Handlingnya. Karena memang jatuhnya kalaupun dia sampai ke negara ketiga, handlingnya juga dilakukan oleh travel, itu akan costly. Iya, jadi akan biaya yang lebih banyak. Nggak mungkin nanti harganya murah kan gitu kan. Apalagi kos mampir di negara Eropa, atau Uni Emirat Arab, pasti kosnya lebih mahal lagi. Karena ada selisih perbedaan kurs mata uang ya. Tapi kalau dari Batam ini si Ajwa berangkat dengan menggunakan pesawat Lion. Ada mindset pesawat Lion ini, apakah pesawat Lion yang domestik yang biasa Raja Dila Indonesia? Ini pesawat yang lain gitu. Kita beda ya. Kita memang persepsinya kadang-kadang kan masyarakat taunya naik Lion itu ya kapasitasnya 180 kecil yang menghubungkan Batam Jakarta atau Medan Jakarta kan seperti itu ya. Yang kita gunakan untuk penerbangan ini ya, umroh bersama Ajwa itu adalah Lion yang Airbus yang kapasitasnya 380 sampai dengan 400 jamaah. Satu RT dengan ini ya bisa angkut satu RT dengan anak, suami, istri dan anak-anaknya dibawa semua. Enggak usah naik pesawat gitu. Kalau dalam kondisi darurat bisa mengajukan RT bersama, RT baru ya. RT baru. Tapi ini bukan untuk dicontoh, nanti tiba-tiba ada sobat Ajwa yang tiba-tiba tertarik, saya mau jadi ketua RT nih. Ketua RT karena satu RT berangkat umroh dengan satu pesawat kan gitu kan. Dan intinya pesawat yang digunakan untuk umroh itu berbeda dengan pesawat-pesawat yang kita gunakan untuk penerbangan domestik. Ya, kita gunakan pesawat Airbus dan itu pun sistem charter konsorsium antara beberapa travel gitu kan. Kadang-kadang kan kalau di Ajwa sendiri dulu pernah benar-benar satu pesawat dipakai Ajwa sendiri. Tapi biasanya kita pun juga berbagi dengan travel yang lain, dalam artian karena di Ajwa itu sendiri di samping kita ini travel umroh, kita juga jualan tiket ini Pak Amri. Tiket-tiket pesawat itu kalau travel lain yang ingin membeli tiket dari kita juga sediakan. Oke. Berarti distributor atau wholesale tiket umroh. Iya betul, kita distributor dari tiket umroh. Jadi ini bisa mengakomodasi mungkin orang-orang yang pengen umroh mandiri. Umroh mandiri boleh, atau travel yang dalam artian ingin nambah jadwal penerbangan karena mungkin dapat jamaahnya banyak gitu kan, ingin nambah penerbangan bisa. Kita juga sediakan kan gitu kan. Atau komplit berarti ya? Komplit.
jual apa paket travel apa paket umroh dengan paket sendiri kita di Ajwa, kita pun juga jual untuk tiketnya, atau mau visanya boleh gitu kan. Kita mau beli visa, pengurusan visa melalui aja bisa boleh. Semuanya sudah diurus ya? Sudah diurus. Ini tadi sobat Ajwa di Batam dan dimanapun, kalau ingin berangkat umroh jangan ragu lagi. Bersama Ajwa tentunya ya. Apalagi Ajwa kini sudah hadir di Batam dan siap untuk mengakomodir kebutuhan para sobat Ajwa yang ingin melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci. Betul sekali Pak Amri. Nah, selain penerbangan langsung dari Batam ke Jeddah, benefit apa yang bisa menjadi pembeda yang bisa ditawarkan oleh Ajwa? Di Ajwa mempunyai benefit yang berbeda, itu di pelayanan hotel. Semua kalau di travel, mohon maaf kita jangan sebut judul. Kita tidak boleh menyebut nama yang lain ya. Kita kan itu kode etik ya, kode etiknya. Di kita di Ajwa selalu menyebutkan nama hotel atau kita menjanjikan hotel mana yang akan kita tempati nanti dengan paket A, B, C. Oh, maaf Pak Amri, ada istilah khusus saya lupa nih, sampaikan Pak Amri. Ada membedakan ininya. Paket kita ini ada 4 paket. Oh, ada kelas-kelasnya? Iya, ada kelasnya. Jadi kadang-kadang jangan langsung dibanding harga ke harga gitu kan. Ya, harganya mau dibanding dari sisi apa kita mau menilainya kan begitu kan. Kita kan ada paket ekonomis, paket yang paling murah. Kalau di Ajwa itu diberi nama paketnya paket super hemat. Super hemat tapi 13 hari juga. Semua Ajwa 13 hari semua ya programnya. Paket keberangkatan itu 13 hari. Tapi dibedakan paket-paketnya ada isiannya ini yang berbeda ya, fasilitasnya. Ada paket yang paling murah itu namanya paket super hemat. Paket super hemat 13 hari, jarak hotel 13 hari, hotelnya cukup jalan kaki. Jangan salah ya. Paket-paket yang murah dari travel lain itu ada kalanya hotelnya hotel jauh dan dia harus pakai shuttle bus atau bis kota lah istilahnya. Paket super yang paling hemat di Ajwa sendiri masih bisa terjangkau dengan jalan kaki dan tidak pakai kilo-kiloan. Tidak sampai 1 kilo. Tidak sampai 1 kilo, hanya sekitar 400-500 meter sudah. Wah, itu masih jalannya lurus, kemudian hotelnya terjamin. Biasanya kalau paket-paket ekonomis sudah hotelnya jauh, hotelnya nggak standar. Liftnya mungkin terbatas saat mau makan, jam makan, kemudian mau berangkat jet, rebutan nunggu lift. Nah, ini yang di sini antrinya yang pasti makan waktu ya. Betul. Kalau di Ajwa, walaupun paketnya paket super hemat atau super hemat, hotelnya terstandar. Bintangnya bintang 3 tapi bintang 3 full. Ada kala mohon maaf, hotelnya 3 banci. Bintang 3 banci. Bintang 3 banci. Iya, jadi kayak ini ya. Saya ingat apa istilahnya dalam dunia pertukangan. Kayak pertukangan, kayak beli apa kayak ini ya, beli besi. Besi 7 banci, 2 inci gitu kan ya. Ternyata di hotel ada, Pak. Ada istilah dalam artian kita yang ngasih ya. Dalam artian mengedukasi sahabat Ajwa bahwasanya di Ajwa kita menjanjikan hotelnya bintang 3 untuk paket yang super ekonomis yang paling murah. Itu pun hotel bintang 3 yang terstandar. Liftnya ada berapa? Kalau nggak tahu ada 6 atau 8. 6 atau 8. Banyak lift. Iya. Jadi kalau mau jamnya jam makan, mau berangkat ke masjid itu sangat memadai. Jadi kita bisa bayangin kapasitas hotel itu anggaplah misalnya ada bintang 3 kan nggak begitu banyak berarti. 100 kamar. Contoh ya. Liftnya 100 kamar. Liftnya ada 6. Dalam satu kamar itu kalau rata-rata diisi 4 orang. 4 orang. Betul. Artinya minimal itu ada 400 orang dalam satu hotel. Atau katakanlah kita ambil, pasti kan ada yang berdua, ada yang bertiga. Kita ambil aja apa istilahnya? Rata-ratanya paling tidak ada 300 orang di dalam hotel itu. Kemudian kalau liftnya hanya 2 atau 3, bisa kebayangkan Pak seperti waktu mau makan mungkin jam makan atau mungkin kepepet jamnya mau sholat gitu kan
Kan Pasti antri. Pasti antri. Tapi kalau di hotel yang dipilih oleh Ajwa, itu hotelnya liftnya ada 6. Kalau ada 300 penghuni kamar dengan asumsi rata-rata maksimal lift itu kan paling 6 sekitar 6 atau 8. ya tulisannya maksimal 10 orang, Iya, paling sih tapi- cuma 8. Iya, yang Anggaplah 10 orang bisa Betul. muat ya. Iya, oke. Ada tanda kutip Oke. 10 orang bisa muat, artinya lift itu butuh 30 kali 30 naik kali turun. naik turun. Mm-mm. 30 kali naik turun, kalau sekali naik turun dia butuh makan waktu 1 menit aja. Contohnya Iya, misalnya. iya, Artinya sudah 30 jam. oh udah 1 jam ya. Iya, Satu- setengah jam. Satu kan dia naik turun Iya, ya. iya. Nah, 1 menit naik itu pasti lebih 1 menit. Iya. Itu kan sudah sedikit merepotkan. Nah, kalau di Ajwa, walaupun kelasnya yang paling ekonomis, hotelnya cukup jalan kaki sambil olahraga. Dibilang capek nggak begitu capek karena masih terjangkau. Bahkan Masjidil Haram pun nampak begitu jelas dekatnya. Tapi kita jalan kakinya untuk paket ekonomis itu jalan kakinya sambil olahraga. Jalan kaki jogging ringan. Jogging ringan, betul. Itu yang paling ekonomis. Tidak pakai shuttle, tidak harus Tidak pakai naik- shuttle bus Iya, ya. tidak perlu harus naik naik bis. Kalau naik bis atau shuttle bis itu biasanya untuk yang tua sih Pak Amri. Kalau yang tua agak merepotkan. Mereka kan sendiri mau balik ke hotel, bisnya yang mana? Otomatis kalau kita yang jamaah-jamaah yang dari luar daerah itu kan yang mau mereka berpandangan semua tulisan doa gitu. Tulisan Arab semua. Terus naik bis jurusan mana kan gitu kan. Nah, mereka kan kebingungan kalau orang tua. Tapi kalau jalan, orang tua paling cepat mengingat. Tadi ada patokannya, ada gedung ini, warna ini, dia bisa balik lagi ke hotel. Oke. Iya, kalau jalan kaki insya Allah walaupun usia udah lanjut, beliau-beliau masih bisa mengingat, oh tadi beloknya di lorong keberapa atau gang berapa, dia masih bisa Gampang balik. untuk Gampang menandainya. untuk menandainya. Kalau orang-orang dulu itu kan mereka mempunyai ingatan yang kuat untuk mengingat tanda kan begitu kan. Betul. Sementara Oh. kalau anak sekarang, Di Simpang ada batang rambutan gitu ya. betul. Kalau anak sekarang baca gitu kan. Masalahnya yang dibaca nih baca tulisan doa semua gitu kan. Untuk mohon maaf tanda kutip untuk orang tua gitu kan. Tulisannya Arab semua. Ini jangan-jangan setiap jalan didoain kan gitu kan. Padahal itu kan sebenarnya mohon maaf ini kan bercanda kan gitu. Nah, untuk yang paket ekonomis sudah harganya murah, hotelnya pun masih terjangkau dengan jalan kaki. Terus hotelnya standar, tidak ada kata startup. Oke. Ya, jadi tidak ada nama ceritanya kita nanti apa yang kita janjikan berbeda dengan kenyataan. Kalau yang di lain masih ada hotelnya hotel A, startup. Berarti kalau nggak kebagian hotel A ini, dia masih dipindahkan ke hotel B. Tapi kalau di Ajwa, ya dijanjikan adalah hotel A, dapatnya hotel A. Oke. Jadi kalau Dan apabila nggak dapat di hotel A, ada kompensasinya. Seperti itu. nah artinya kalau yang lain menerapkan kata-kata startup Startup. bisa jadi nanti dapatnya setarif. Iya, betul. Tarifnya belum tentu, Ternyata tarifnya udah pasti. Tarifnya Gitu. nggak pasti. Iya. Harganya nggak berubah, tapi ternyata hotelnya berbeda jauh kan gitu. Ya, jadi perlu diingat itu, setaraf itu belum tentu setarif. betul. Nah, itu yang pertama. Untuk yang kedua, yang agak atasnya dikit. Tadi kan yang super ekonomis yang paling murah. Yang agak yang ini, yang sudah standar kan tuh kan ya. Jauh nggak jauh, dekat nggak dekat. Kita ada. Itu hotelnya udah bintang 4. Sudah bintang 4, dekat dengan masjid. Cukup jalan kaki tapi berapa langkah aja. Oke. Berarti jalan santai. Kalau Jalan tadi kan santai. jogging ringan. Kalau yang tadi jogging ringan, ini jalan santai ya. Nah, itu kita ada paketnya. Dan lagi-lagi sama, di Ajwa selalu mengedepankan kepastian hotel. Oke. 45 hari sebelum tanggal keberangkatan hotel telah kita booking dan dipastikan hotelnya sesuai yang dijanjikan di brosur. Tidak ada atas startup. Nah selain itu, Yang selain itu masih ada namanya standar tapi plus, Pak. Tadi kan kalau yang standar tadi kan 200 meter. Kita ada yang 150 meter. lebih dekat lagi. Lebih dekat lagi. Bedanya harganya dikit antara yang ini, yang hebat sama promo hebat. Ya istilahnya kan kami tadi yang paling murah namanya super hemat. Kemudian kita ada yang standar itu hebat. Oke. Hebat ini jarak hotelnya 200 meter. Kita ada namanya promo hebat.
atau Hebat Plus. Promo Hebat atau Hebat Plus. Itu yang tadinya 200, dia deket lagi 150 meter. Oke. Nah, plus Pak. Bedanya tadi Ada pembedanya ada lagi. pembeda lagi. dibanding Selain yang- jaraknya tadi beda 50 meter, itu ada lagi bonusnya masuk di Museum Asafia. Masuk Museum Asafia gratis. Gratis. Itu museum yang menceritakan asal mula kejadian dunia, kan gitu kan. Gitu. Nah, itu gratis. Itu yang ini. Kemudian yang atasnya lagi. Ada lagi yang paling Ada. atas. Itu belum selesai. Tadi kan jalan kaki sambil jogging. Kemudian jalan kaki, Jalan santai. jalan santai. Iya, beberapa langkah. Heeh. Ada paket kita yaitu yang kepleset masuk masjid. Kepleset Masuk masuk masjid. Iya. Ini gimana coba ceritanya? Kalau kepleset masuk masjid kita ceritanya gimana? Berarti benar-benar di pelataran masjid kan? Iya benar. Nah, Jadi kita- keluar dari hotel langsung masuk masjid. Iya. Itu kita paketnya namanya paket yang super hebat. Super hebat. Super hebat. Kita hotelnya di tower ini apa? Di Mekah Tower. Di Mekah Tower. Samping ini. Samping Tower Zamzam. Samping tower Berarti kan Zamzam. sudah benar-benar di pelataran masjid kan, seperti itu. Semuanya kalau berangkat lewat Ajwa masih ada bonusnya. Untuk Bonusnya yang hebat plus atau promo hebat sama yang super hebat ada bonusnya. Nginep semalam di Taif, Nginep semalam di di kota Taif. Kota Taif. Nah, Jadi bukan cuman Bukan sekedar hanya sekedar lewat, betul, sekedar kunjungan makan makan nasi biryani. tapi ini justru malah Nginep semalam, nginep semalam di Kota Taif, Di kota Kota yang terkenal dingin. dingin dan bersejarah. Nah, itu menjadi sensasi yang berbeda atau dalam artian memberikan paket yang melalui Ajwa ini lebih istimewa. Kalau yang lain free Taif kan itu kan. Misalnya kan city tour ke Taif plus makan nasi biryani. Nah, kita berani kasih semalam tidur di Taif, city tour di kota Taif, makan nasi biryani tetap. Nah, ini istimewanya Pak. Oke. Jadi ini kalau diibaratkan kita jalan-jalan ke Bandung, Bandung, kita Berarti nginepnya di puncak? Puncak. Bogor. Ke puncak semalam, ya, menikmati indahnya suasana puncak. Gitu kan. Betul. Karena Taif itu terkenal dengan kota yang dingin. Betul, yang Betul. paling dingin lah istilahnya gitu di Arab Saudi. Ya, dan di sana kan ada telefrik Pak, yang kereta gantung. Ya, kereta gantung. Oh, cable car itu. Iya, itu telefrik Al Huda. Oke. Jadi sama kayak kalau kita kunjungan ke Genting di Malaysia atau di Singapura juga ada kereta gantung. Kereta Atau gantung. di Eropa tuh yang di Swiss itu. Betul. Model-model gitu ya. Iya, itu bisa kita jamaah umroh Ajwa bisa dimanjakan naik telefrik kalau ingin menghendaki. Tapi kebanyakan ada yang mau, ada yang takut, gitu kan. Oke. Itu sudah masalah. Jadi ini sudah lain beberapa masalah ya. info tambahan ini buat sobat Ajwa yang sebenarnya penasaran apa sih sebenarnya yang membedakan antara umroh bareng Ajwa dengan Yang travel yang lain. yang lain. Bebas sih mau cari perbandingan yang lain Perbandingan sebelum silakan. memutuskan untuk berangkat sama siapa itu sobat Ajwa bisa mempelajari lebih dulu dan kalau pengen tahu lebih dalam juga bisa konsultasi langsung ke kantor Ajwa Bisa cabang Batam. bisa ini kirim komentar di live ini ataupun kita DM di media sosial kita ya. Ya, Atau boleh. datang langsung ke kantor. Kantor kita di mana sih Pak Amri? Kantor Ajwa cabang Batam itu ada di Nagoya Hill Hotel di Jalan Tengku Umar, Lubuk Baja. Lubuk Baja. Jadi Mall Nagoya Hill pas di depan. Depannya. Berarti kita ngantor di hotel Pak ya. Oh iya betul Wah, sekali. mantap. Baik. Nah, jadi kalau balik lagi untuk yang istilahnya terbang langsung ke Jeddah, itu bisa dipastikan bahwasannya ini memang benar-benar langsung atau nanti dari yang berangkat dari Batam ini apakah gabung dengan travel yang lain atau dari daerah lain itu gimana? Oh gitu. Kalau di teknisnya di penerbangan langsung ini kan kita kan pesawat Lion ini kan kapasitasnya 380 sampai 400 jamaah Pak ya. Nah, tergantung kalau kita di Batam otomatis kan
satu rombongan itu kan idealnya kan 45 orang. Nah, dari ini kita istilahnya konsorsium dengan travel-travel yang lain. Diisi dari 400 itu nanti berbarengan dengan travel-travel yang lain. Ada kalanya juga kita Ajwa sendiri yang isi. Karena kita kan di Batam ini kan menjadi bandara internasionalnya. Biasanya yang berangkat dari Batam itu kan dari Jambi, kemudian dari Jambi aja, dari Jambi dan Batam. Jambi dan Batam. Nah, ini jadi artinya kalau berangkat dari Batam itu dijamin tidak akan pernah kesepian. Betul, karena akan ada rombongan yang dari Jambi. Rombongan dari Jambi, dari travel Ajwa Jambi dan travel-travel lain yang ada di Jambi. Nah, ini catatan yang menarik yang lebih untuk keberangkatan melalui Ajwa, karena keberangkatan di Ajwa itu kan setiap minggu memang ada keberangkatan melalui Batam. Jadi artinya di sini Sobat Ajwa bebas untuk memilih tanggal. Jadi dari dalam 1 bulan itu ada rata-rata 3 kali keberangkatan, betul. Setiap minggu dengan paket yang berbeda-beda. Ada super hemat, ada paket hebat, ada super hebat, ada super hebat, promo hebat. Iya, promo. Jadi ada empat ini ya. Ada 4 pilihan. 4 pilihan. Dan harus jauh-jauh hari nggak? Kalau di Ajwa paling tidak minimal 2 bulan sebelum berangkat sudah harus daftar. Bahkan kalau 2 bulan itu sudah terlalu mepet. Kita jualan aja untuk yang saat ini kan bulannya baru Mei. Juli udah habis, Pak. Juli Agustus sudah penuh. Juli Agustus sudah penuh. Kita udah sampai ke Oktober, Pak. Masya Allah, terima kasih kepercayaan masyarakat Batam khususnya yang mempercayakan untuk berangkat sama Ajwa. Jadi Ajwa sampai dengan bulan Oktober pun sudah banyak yang ngantri. Untuk bulan Juli Agustus sudah penuh. Luar biasa. Hanya ini, mohon maaf, masih ada 2 tiket tersisa karena ada jamaah yang mengundurkan diri atau ingin berpindah paket, Pak. Untuk yang tanggal 2 Juli masih ada 2. Oh, masih ada 2. Masih ada 2 khusus keberangkatan dari super hemat. Oke, itu paket yang jalan jogging ringan ya. Jogging ringan. Masih ada. Kalau ini sahabat ini Ajwa Batam yang ingin berangkat, yang ingin paling tersisa itu keberangkatan di bulan Juli, tanggal 2 Juli terbang langsung dari Batam. 2 Juli 2026. Terbang langsung dari Batam dengan paket ekonomis. Paket super hemat. Mulai harganya yuk DM atau hubungi marketing Ajwa atau datang langsung ke ini. Kontak bisa dilihat di profil bio medsos kita, medsos maupun channel YouTube ataupun yang lainnya itu. Semuanya tersedia di situ, atau datang langsung ke kantor Ajwa Tour cabang Batam yang ada di Nagoya Hill Hotel. Lantai 1. Nanti di sini akan disambut anak-anak muda ya, di kantornya isinya anak muda semuanya. Kecuali kita yang paling. Saya masih muda. Masih muda. 17 tahun. 17 tahun atau berapa? 13, 14. Agak dewasa dikit. Kalau saya 16 tahun. Usia matang. Kalau saya 16 tahun, Pak. Bukan kebalik. Lebihannya 30. Ditambah 30 maksudnya. Tapi semangatnya masih muda kok. Semangat tetap harus tetap muda. Masih merasa kayak baru lulus anak SMA gitu. Jadi dari jadwal keberangkatan yang kita bahas dari tadi, ini artinya nyambung ya. Kalau mungkin bisa ngelihat ini namanya umroh di September nih, 10 September bareng Ustadz dan Akademisi Muda Batam. Ini justru malah September ya. September sudah kita jual dari sekarang. Dan seatnya pun udah terisi. Ada terisi 5 ya, 6. Wah, 6. Dari seatnya yang bulan 10 September aja kita tak terisi 6, Pak Andre. Itu hebatnya. Jadi, kalau yang mau ngerasakan semangat anak muda berangkat umroh, yang dampingi. Tapi bukan berarti khusus untuk anak muda aja ya. Ini maksudnya pendampingnya. Pendampingnya masih muda. Kalau seandainya jamaahnya sepuh, nanti nggak kuat jalan masih bisa digendong untuk yang muda. dorong kita bantu dorong kursi rodanya pun insya Allah
kuat kan gitu. Garansi ramah lansia. Garansi ramah lansia ya, di tanggal 10 September 2026. Oke, ini 13 hari juga ya? 13 hari semuanya nginap di Taif. Ingat seperti yang kita sampaikan tadi, semua penerbangan yang paket hebat, hebat plus atau promo hebat dan super hebat itu bonusnya nginap semalam di Kota Taif. Nginap semalam di Kota Taif? Iya, nggak main-main. Kalau yang lain hanya bisa menjanjikan cuma numpang lewat city tour ke Kota Taif, kalau kita city tour plus nginap di Taif. Jadi nggak cuma numpang lewat ya? Nggak numpang lewat. Mau nambah nasi biryani bisa. Sekali ditanggung travel, yang lainnya bayar sendiri. Seru Pak ya, kita nggak terasa aja kan. Kita ngobrol-ngobrol kayak gini sederhana tapi banyak liku-liku yang ini. Ya, memang banyak hal yang harus kita berikan informasikan ke Sobat Ajwa, khususnya yang ada di Batam. Ya. Karena ini butuh apa sih kalau anak sekarang tuh minim literasi. Nah, kita justru mau nambahin literasi betul. Terkait boleh keberangkatan dibandingin umroh dengan travel-travel yang lain, boleh cari referensi, tapi nanti cari yang terbaik. Ya, cari referensi sebanyak mungkin dan silahkan bandingkan mana layanan yang terbaik. Jangan sampai ya Sobat Ajwa memilih kucing dalam karung. Ya. Kalau di Ajwa, insya Allah kita sudah berangkatnya bukan lagi mencari dalam artian mencari kuantiti ya Pak ya, jumlah banyak-banyakan jumlah, tapi kita sudah mulai berbenah untuk benar-benar mempertahankan kualitas layanan. Kualitas nomor satu. Kualitas nomor satu. Kita tidak mohon maaf, di kantor pusat kita kan kalau sudah penuh ya kita nggak akan nambah lagi gitu. Kita akan walaupun ada jamaah mau daftar, kalau memang seatnya nggak ada, kita tidak akan tampung kan gitu kan. Kita sudah akan sampaikan ke calon jamaah bahwanya seatnya udah penuh kan gitu. Iya, betul. Karena jangan sampai nanti ketika misalnya sudah sampai di hari H keberangkatan digeser ke keberangkatan yang lain demi untuk mempertahankan kuota untuk mendapatkan jamaah yang banyak. Pasti yang digeser jadwal pasti kecewa. Betul. Apalagi kalau perpindahan jadwalnya lama. Apalagi kalau nanti jemaahnya lebih banyak daripada jumlah kursi tempat duduk di dalam bus. Nggak mungkin ada yang gantung gitu. Layanan kita yang pasti akan menurun. Semua sesuatunya apabila tidak standar pasti akan ada yang dikorbankan. Kalau Ajwa, komitmen apa adanya sesuai dengan apa yang telah kita jadwalkan. Jadwalnya udah pasti, jumlah jamaahnya per keberangkatan pasti, tidak akan diotak-atik. Dan tadi kepastiannya, hotelnya sesuai yang dijanjikan. Hotel sesuai yang dijanjikan. Tidak ada namanya dipindah setaraf, gitu kan? Iya, mohon maaf. Setaraf tapi tidak setarif. Gitu. Jaraknya agak menyakitkan loh Pak, kadang-kadang kan. Jaraknya 200 meter. Kalau kita yang dimainkan jarak 200 meter dari hotel menuju ke masjid, oke 200 meter. Tapi nginap di mana dulu gitu loh. Kalau nginapnya di hotel bintang 4, kemudian jaraknya 200 meter, oke. Tapi kalau jaraknya 200 meter, nginapnya di Oyo, kayak istilahnya, atau Red Door, kasar-kata kan gitu kan. Yang maaf, sebenarnya adalah hanya kos-kosan yang di branding ya Pak ya, di mana? Ditingkatkan kualitasnya kan begitu kan gitu kan. Itu jaraknya setaraf, harganya tidak setarif. Tidak setarif, sudah pasti kalau ini. Tapi kalau jaraknya hotelnya setaraf, tapi jaraknya jauh sama juga. Sama juga. Kan gitu kan. Bintang 4 tapi kalau jaraknya jauh sampai itu namanya dekat di mata, jauh di kaki. Pegel juga. Ya, karena memang ada beberapa teman yang pernah mengkonfirmasi berdasarkan pengalaman. Pengalaman ketika cenderung membandingkan harga. Oh, di sini lebih murah. Cuman waktu itu hotelnya deket kok. Emang dekatnya seberapa ini? Iya, ke masjid aja kita bisa jalan kaki. Enggak, kita naik bus. Secara jarak dekat, tapi dia harus naik bus ke masjid. Artinya ini bisa jadi jalannya muter. Betul. Biasanya begitu. Hotel-hotel di sana kan ada yang dekat dengan Masjidil Haram, memang dekat. Tapi dia jalan di portal gitu Pak. Dia harus mutar. Kalau jualannya dia pun harus mutar. Kalau salah satu yang paling cepat naik shuttle bis. Kalau kita jalan kaki ya tadi
jauh, dekat di mata, jauh jauh di di kaki. kaki, ya. Istilahnya seperti itu. Jadi dipastikan sahabat Ajwa dimanapun berada, kalau mau menunaikan ibadah umroh, dipastikan ke spesifikasi dari penawaran di brosurnya. Kemarin saya dapat juga satu flyer dari satu travel, kemudian saya diadu oleh calon-calon jamaah. Pak, ini kok beda? Biayanya kok murah sekali dibandingkan dengan di Ajwa, ada selisihnya. Setelah saya baca, teliti, itu ternyata banyak syarat dan ketentuan berlakunya. Contohnya, harga sewaktu-waktu dapat berubah. Ini kan bahasanya bahasa mau dilarikan ini kan pasal karet nih, Pak. Ini kan iklan karet nih berarti ya. Berarti ada sewaktu-waktu dapat berubah. Tiket pesawatnya belum pasti dan hotelnya juga belum pasti. Nah, ini yang menjadi masalah. Hanya menulis harga yang kelihatannya murah, tapi kalau nanti waktu kenyataannya waktu keberangkatan belum tentu murah. Karena ada ketentuan harga sewaktu-waktu berubah. Dapat berubah. Iya, kalau di Ajwa kita bisa pastikan apa harga yang dalam brosur itu tidak akan berubah sampai dengan keberangkatan. Oke, artinya Ajwa selalu komit dengan harga, apalagi kalau jauh-jauh hari sebelum keberangkatan sudah mendaftar duluan. Biasanya itu ada promo-promo harga yang lebih murah, tapi harus jauh-jauh hari. Nah, karena semakin dekat dengan jadwal keberangkatan, ada potensi itu akan semakin mahal. Hukum ekonomi kan semakin dekat biasanya kan semakin banyak yang mau berangkat. Kita bahkan nolak ini kita, Pak, untuk yang bulan-bulan Agustus sudah sold out semua kita. Tapi walaupun misalnya gini, ada kejadian misalnya waktu daftar harganya anggaplah misalnya ya, waktu daftar harganya 25 juta karena ada promo. Nah, kemudian dengan paket yang sama menjelang anggaplah 3 bulan sebelum keberangkatan, ternyata ada kenaikan harganya menjadi 29. Nah, ini apakah yang 25 ngikut 29 atau gimana? Itulah kayak keunikan harga di Ajwa. Mereka yang sudah mengikuti harga promo, mendaftar lebih awal, berarti kan beliau ini, calon jamaah ini kan sudah yakin dan percaya sudah dengan layanan Ajwa. Maka apresiasi dari Ajwa harganya lebih murah. Jauh-jauh hari memesan paket keberangkatan, berarti beliaunya itu adalah sudah yakin dengan pelayanan Ajwa. Maka apresiasinya dari Ajwa kasih harga yang murah. Nah, ini jadi catatan. Setelah harga naik, yang harga lama tidak akan ikut. Betul. Tidak akan ikut. Itu kan apresiasi kita. Tambahan note atau catatan buat sahabat Ajwa ataupun mitra Ajwa yang ada di Batam, bahwasannya harga itu selalu komit dengan di Ajwa itu harga selalu komit. Jadi tidak akan ada tiba-tiba naik harga di tengah jalan, dan dengan melakukan pendaftaran di awal itu tentu akan mendapatkan program lebih banyak, promo lebih banyak, bisa berupa cashback gitu ya. Catatan Bapak yang disampaikan tadi, bahwasanya kita komit dengan harga tidak akan naik bagi yang sudah mendaftar dan DP. Oke. Betul. Tapi dalam seiring waktu dari promo tadi kan 25, naik ke 29. Kalau belum DP ya kita ngikutin 29. Tapi kalau udah DP, udah daftar, kita ngikut harga lama. Tidak akan terpengaruh dengan kenaikan suatu ketika ada kenaikan gitu. Oke. Nah, untuk perlengkapannya kita lengkap. Mulai dari kita kopernya 2. Dari yang ukuran besar 22 in dan 18. Dan yang kecil ya, yang ukuran kecil. Kabin ya. Betul. Tapi memang ada perbedaan antara paket yang super hebat sama hebat plus sama super hebat. Detail ininya, bentuk perlengkapannya berbeda. Oke, perlengkapan dasarnya tetap sama. Tapi sebenarnya pernak-perniknya berbeda. Tapi perbedaan itu nanti bisa dilihat di web kita ada. Di web. Nanti kita kirim linknya ya. Di brosur, maupun bagi sahabat Ajwa yang mohon maaf di instansi pemerintahan atau di ini yang menemukan atau bertemu dengan brosur-brosur Ajwa,
di setiap brosur Ajwa itu ada barcode ya Pak ya. Kita kan ada cetak, Ya. setiap brosur itu ada dimunculkan barcode. Nah, di barcode itu silahkan sahabat Ajwa scan melalui kamera Google, maka semua paket keberangkatan yang ada di travel Ajwa akan muncul Pak ya. Oke. Baik yang itu umroh, haji, atau umroh Singaporean. Uniknya Singaporean. Umroh khusus bagi warga Singapura yang ingin Umroh berangkat bagi lewat Batam. warga-warga ya, Singapura yang ingin melaksanakan ibadah umroh melalui Batam. Oke. Cukup jelas. Cukup jelas ya. Cukup jelas apa yang disampaikan oleh Mas Parto sebagai tim Ajwa cabang Batam. Ya, Nah, ya, satu lagi yang menjadi hal yang perlu diperhatikan, jadi konsepnya note yang kita note sebagai kesimpulan bahwasannya apa jadi Pak? Terbang langsung dari Batam 13 hari 13 hari program. Jadi bukan 9 hari, bukan 10 hari, bukan 12 hari, tapi 13 hari. Nah, hotel paling murah pun dengan tarif paket keberangkatan paling murah pun cukup jalan kaki. Hotel semuanya bisa ditempuh dengan jalan kaki. Spesifikasi hotel tidak berganti atau sesuai yang dijanjikan. Oke. Hotel sesuai yang ada di brosur, tidak sesuai paket yang sudah paket yang ditentukan di awal. Harga tidak akan berubah sampai dengan kepulangan. Berangkat sampai pulang, harga tidak akan berubah. Oke. Harga dari awal pendaftaran sampai dengan keberangkatan itu tidak akan berubah. Nah, sesuai dengan yang telah disepakati saat mendaftar. Oke. Jadi untuk paket yang hebat plus sama super hebat, bonus nginap semalam di Kota Taif. Ada bonusnya ya? Iya, nginap. Jadi kalau pengen merasakan sensasi nginap di puncaknya Arab Saudi, kalau Indonesia kan puncak Bogor ya. Bogor ini puncaknya Arab Saudi itu ada di Kota Taif. Oke, untuk informasi lebih lanjut, lebih jelasnya, Sobat Ajwa bisa hubungi nomor yang tertera di medsos ataupun bisa datang langsung ke kantor Ajwa. Demi tim kantor Ajwa di alamatnya di mana Pak? Di Nagoya Hill Hotel, lantai 1, Jalan Tengku Umar, persis di depan Nagoya Hill Mall. Jadi masih dalam satu komplek di Nagoya Hill Mall, luar biasa. Nagoya Hill Super Block. Mungkin itu. Oke. Kita akan lanjut ke pembahasan esok Pak ya. Kita akan kayaknya semakin seru kita bicara tentang ini Ajwa ini. Bagi sahabat Ajwa yang belum lebih kenal dekat atau masih meraba-raba Ajwa itu apa, kita bisa ketemu setiap hari Pak ya. Di setiap jam berapa Pak kita bincang-bincang ini Pak? Kita biasa di sekitar jam 2. Jam 2 siang. Ya, jam 2 siang kita akan selalu setia untuk bisa berjumpa dengan para sahabat Ajwa dan mitra Ajwa di Batam ataupun di seluruh wilayah Indonesia. Nah, begitu. Oke, sampai ketemu di video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.